Baik pendengar dimanapun berada, untuk kali ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi, Bapak Muhammad Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Waalaikumsalam. Baik Pak, ini masih menunggu waktu untuk penyerahan dan peresmian Pasar Atas sendiri. Nah, hingga saat ini gambaran yang disampaikan seperti apa untuk tahapan menjelang penempatan kios-kios dan juga fasilitas yang ada di Pasar Atas ini, Pak Epi? Ya, ini nanti kita rencanakan insya Allah kalau menteri jadwalnya tidak padat lagi, kita rencanakan insya Allah bisa dalam minggu ini kita resmikan dan serah terima. Setelah serah terima ini nantinya kita akan kumpulkan seluruh pedagang nantinya. Di sana nanti baru kita bicarakan, kita tawarkan masalah penjenisan. Misalnya lantai 1 kita taruh jenis dagangannya apa, lantai 2 apa, lantai 3 apa, nanti kita kesepakatan lah sama pedagang. Kalau sudah sepakat sama penjenisannya nanti baru sewa kita kemukakan. Sewa per lantai segini, 1, 2, 3 lantainya segini sewanya. Kalau dia sudah sepakat nanti itu sudah clear, penjenisan dan sewanya sudah sudah oke. Kemudian baru kita bikin pengumuman untuk loting. Kita bikin pengumuman, nanti bisa kita kasih waktu seminggu atau 10 hari paling lama lah kita buat pengumuman. Contoh misalnya kita bikin pengumuman tanggal 20, nanti sekitar tanggal 27 atau tanggal 1 kita lakukan loting. Kenapa kita kasih rentang waktu? Ini untuk supaya yang pernah berdagang di Pasar Atas ini atau yang sudah mendaftar untuk berminat kembali berdagang di Pasar Atas ini bisa tahu secara keseluruhan dan dia bisa mendapatkan informasi. Ketika kita adakan loting nanti, taruhlah yang contohnya pakaian jadi, ada sekitar 300 orang. Misalnya kita lakukan loting tanggal 2 atau tanggal 3, kita lakukan loting. Kalau dia dikiranya datang dari 300 itu datang 200 orang, ya terpaksa yang 100 orang itu nanti dia cabut loting di kantor lagi, dia terpaksa menyerah. Mana kedai yang tinggal itulah yang dia bisa dapat, dia tidak bisa lagi ya rezeki lah. Untung-untung dia dapat toko yang bagus. Itu. Jadi nanti kita akan buka peluang bagaimana pedagang ini bisa haknya bisa terpenuhi lah semuanya, tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa dizalimi. Baik, apakah sudah ada Pak berapa jenis klasifikasi produk yang dijual belikan nanti di Pasar ini, Pak? Kalau dari data orang yang mendaftar sekarang ini ada lebih kurang sekitar 20 jenis dagangan. Yang paling banyak itu adalah pakaian jadi. Yang nomor 2 pakaian jadi itu ada sekitar lebih 360-an, bordir sekitar 220-an. Yang nomor 3 banyak itu sepatu, kemudian kacamata, apalagi itu kacamata, jam, aksesoris, apalagi make up ini apa namanya nih? Kosmetik, ya. Ada lagi misalnya yang jualan ada perkakas ada? Iya, kain meteran, tukang jahit, perkakas, pakai besi itu yang dari besi, juga ada toko plastik, bed cover, ya, pakaian adat, pokoknya ada sekitar 21-an. Ya. Baik, jadi nanti ketika masa plottingan itu para pedagang langsung memilih lotre atau nomornya per lantai atau per kios, bagaimana Pak mekanismenya? Ya, mekanismenya nanti contoh misalnya pakaian jadi lah. Taruh kita pakaian jadi itu kita pakai lantai 1 dan 2, lantai 1 dan 2. Karena ada jumlahnya lebih dari 300-an, karena minimal kita pakai 1,5 lantai. Karena 1 lantai itu paling banyak petak kedai sekitar 270-an, berarti kan ada lebihnya. Nanti kita akan bikin nomornya nanti misalnya pakaian jadi itu di lantai 1 itu misalnya dari nomor 1 sampai 200. Di lantai 2-nya nanti misalnya nomor 1 sampai nomor 100. Itulah yang diundi. Nanti kita bisa transparan nantinya. Kita sebelum loting dilakukan, loting langsung direncanakan itu kita langsung di lokasi di Pasar Atas ini. Nanti si pedagang supaya jangan ada fitnah, ada permainan dan segala macamnya nanti
yang kita serahkan kepada mereka untuk loadingnya nanti. Dan dia bisa menghitung jumlah toko nanti yang ada di dalam. Contoh misalnya lantai 1 diperuntukkan untuk pakaian jadi, misalnya tokonya sebanyak 270 petak. Coba hitung dan lihat dulu kan toko itu cukup tak 270 petak. Ada yang enggak disembunyikan. Mana tahu kan toko di lantai dasar di 275. Berarti disembunyikan 5, nanti disuruh dia hitung dulu. Di lantai 2-nya nanti juga begitu. Misalnya kita pakai nomor 1 sampai 100. Itu nomor sudah kita tempel. Coba dihitung dulu nomor 1 sampai 100 ada atau tidak. Nanti sudah cocok. Lot yang 300 itu nanti kan kita kasih merek. Ini nomor 1 sampai 100 lantai 2. Nomor 1 sampai 270 taruh misalnya di lantai 1. Langsung dia dihitung ada 300 misalnya 370 atau 270 dia hitung. Cocok lot ini dia pula yang menggulung sendiri. Dia gulung sendiri. Sudah digulung, mana tahu ini yang tukang gulung ini apa namanya ada yang disembunyikan. Sudah selesai digulung, dihitung lagi lotnya. Cocok tak sampai tak lotnya 300. Kalau tidak sampai berarti tukang gulungnya yang sembunyikan nama dia, karena dia tahu ini toko yang bagus, dihitung lagi. Jadi kita transparan, tidak ada apa namanya pilih-pilih kasih. Insya Allah kita akan berbuat yang terbaik untuk pedagang ini. Baik. Pak Pipi, apakah ada perbedaan harga sewa dari lantai per lantai, kemudian dari belakang ke depan? Itu belum bisa kami ungkapkan. Yang jelas nanti sewanya per lantai itu berbeda. Maksudnya tidak ada perbedaan. Mungkin rencananya tidak ada beda. Lantai 1 tidak ada yang dihuk, tidak ada kami direncanakan itu lantainya apa namanya harganya sama. Yang berbeda antara lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Itu yang berbeda sewa. Tapi dalam satu lantai itu direncanakan sewanya sama. Tergantung rezeki aja lagi nanti. Kalau dia dapat yang bagus, ya sewanya sama dengan lainnya, rezekinya lah itu. Nanti kalau kita kasih beda-bedakan pula apa namanya, dia tempatnya bagus, tapi apa jualannya kurang, sewanya mahal. Kan enggak anu juga. Jadi apa namanya nanti tergantung rezeki lah. Jadi kalau dia dapat tempat yang bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan dia bagus juga jual belinya itu. Dia tempat yang kurang bagus, tapi kita doakan dia tapi pada prinsipnya pasar atas ini didesain semua tempat itu hidup. Tidak ada tempat yang terkebelakang dan tidak ada tempat yang terlalu ditonjolkan untuk ke depan. Baik. Ya. Pak, jadi kalaupun sudah ada plottingan, kemudian sudah ada tekan kontrak nanti Pak ya dari pedagang kepada pemerintah daerah. Nah, tidak boleh untuk dipindah tangankan atau tidak dihuni atau tidak diisi seperti itu? Ya, nanti memang kalau pasar atas ini nanti ke depan rencana pemerintah daerah kita sudah tukar pola lama ini. Pasar atas ini memang dibangun memang untuk pedagang, bukan untuk pedagang toko. Jadi yang cara-cara lama itu kita hilangkan lagi. Jadi yang berjualan di pasar atas ini adalah betul-betul orang yang ingin berjualan. Jadi intinya pasar atas ini tidak boleh disewakan lagi kepada orang lain. Kalau ketahuan itu kan kami blacklist dan tokonya akan kami tutup dan kami akan pindahkan kepada orang lain yang betul-betul ingin berjualan. Jadi memang jangankan dijual, disewakan saja tidak boleh. Kalau yang lama-lama kan boleh pindah tangan, dijual lah kasarnya kan, disewakan. Dia enak-enak tidur di rumah terima sewa toko. Nah sekarang tidak ada lagi. Kalau mau dapat uang, ya mari sama-sama jualan. Pak, apakah nanti kabar-kabarnya tidak ditarik retribusi Pak untuk uji coba di Juli mendatang? Itu kita tunggu keputusan pemerintah nantinya. Bagaimana kita juga akan mengacu kepada pemerintah pusat. Apakah menurut analisis pemerintah pusat dan juga kita lakukan kajian di daerah, ekonomi kita ini sudah pulih atau belum pasca kita keluar dari PSBB ini. Kalau sepanjang ekonomi kita belum pulih, kenapa tidak pemerintah nanti kalau mungkin tidak membayar, mungkin tidak mungkin. Kita akan lakukan nanti misalnya ada pengurangan lah. Tidak bayar penuh, misalnya bayar 80%, 75%, nantilah itu belum diputuskan oleh pemerintah.
berapa seharusnya yang dibayar. Kalau kondisi saat sekarang, mulai bulan Maret sampai akhir Juli ini 2020 ini kan sudah ada kebijakan dari pemerintah Kota Bukit Tinggi, seluruh retribusi dan sewa toko itu kan free ya. Pak, kita tunggu nanti. Baik, Pepi, sedikit berbagi informasi kepada pendengar dan juga pemirsa kami di media sosial. Fasilitas yang ada, gedung parkirnya atau basement di jalan parkir, kabarnya dengan sistem otomatis ini bisa masuk, Pak? Ya, nanti parkir kita sistem progresif namanya. Jadi kenapa kita terapkan sistem progresif? Ini bisa memang parkir itu memang dipakai untuk pengunjung pasar lah. Kalau tidak progresif, nanti kita kita duga nanti penuh di pedagang saja nanti semuanya. Jadi kita berharap parkir itu dimanfaatkan oleh pengunjung dan ekonomi bisa bergerak. Sistem yang kita pakai nanti kita kerjasama dengan BRI, kita memakai kartu Brizi nanti ke dalamnya, masuk ke dalam parkir nanti. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan tidak dibolehkan merokok di kawasan Pasar Atas. Iya, memang untuk lantai 1, 2, dan 3 itu tidak boleh merokok. Alarm kita sangat sensitif. Apabila alarm berbunyi nanti bisa kalau lebih dari 30 detik atau 40 detik air bisa menceret langsung keluarnya. Jadi mungkin diduga alarm nanti ada kebakaran karena alarm berbunyi terus. Jadi itu diminta nanti kepada pemilik penyewa atau yang memakai toko Pasar Atas di dalam tidak merokok. Ruangan merokok atau smoking area-nya nanti ada di food court lantai 4. Ya. Dan dilibatkan ada 40 security ya, Pak ya? Iya, untuk pengamanan Pasar Atas ini kita memakai sekitar lebih kurang 40 orang tenaga pengamanan. Berapa CCTV terpasang, Pak? Kalau saat sekarang itu CCTV yang ada di Pasar Atas lebih kurang 60 titik. Gitu. Pak, kalau belajar dengan sebelum Pasar Atas terbakar, kan ada tempat penyimpanan gudang ya, gudang pedagang. Ini gimana kalau di Pasar Atas, Pak? Sampai saat sekarang kita tidak menyediakan gudang, karena Pasar Atas ini rancang memang untuk orang jualan enceran. Kalau gudang itu kan umumnya orang jualan grosiran. Yang dulu gudang pun di Pasar Atas dimanfaatkan bukan oleh pedagang toko. Itu pedagang kaki lima PKL yang memakai gudang itu malahan. Itu makanya di bangunan Pasar Atas sekarang ini kita tidak sediakan gudang. Nanti tidak ada istilahnya ceritanya juga untuk bongkar-bongkar muat barang ya, Pak ya? Tidak ada ya, nanti nanti barang yang di toko itulah yang untuk dijual. Kalau stoknya nanti di rumah aja nanti disimpan. Baik, Pepi, untuk kali ini sudah berbincang dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.